Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul digital assessment berbasis TIK Universitas Negeri Malang. Pada materi kali ini kita akan menerapkan ketiga contoh soal pada video sebelumnya ke dalam Microsoft PowerPoint. Kenapa Microsoft PowerPoint? Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa Microsoft PowerPoint ini merupakan salah satu software yang cukup banyak dikenal. Selain itu, Microsoft PowerPoint ini tergolong software yang mudah untuk dikembangkan maupun digunakan. Harapannya, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, banyak pihak yang mampu mengembangkan asesmen berbasis TIK dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Mengingat banyaknya kelemahan yang dapat ditemui dari pelaksanaan asesmen berbasis kertas, tentunya asesmen berbasis TIK ini dapat menjadi solusi. Kita akan mulai mengembangkan asesmen berbasis TIK dari yang paling sederhana dan yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Asesmen yang akan kita kembangkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, asesmen yang akan kita kembangkan dapat digunakan secara offline. Yang kedua, asesmen ini dapat digunakan dengan menggunakan komputer maupun laptop. Selain itu, yang ketiga, asesmen yang akan kita kembangkan ini lebih cocok untuk self-assessment. Yang keempat, asesmen ini nanti akan berbentuk soal benar salah. Jadi siswa atau pengguna hanya akan menjawab pertanyaan dengan opsi benar atau salah. Yang kelima, tentunya asesmen yang akan kita kembangkan ini berbasis soal isomorfik. Berbasis soal isomorfik artinya ketika pengguna mampu secara konsisten menjawab ketiga soal isomorfik ini dengan benar, maka pengguna akan mendapatkan feedback bahwa pengguna telah memahami konsep dengan benar. Namun, ketika pengguna tidak mampu menjawab ketiga soal itu dengan benar, baik itu salah satu maupun salah dua atau salah semuanya, maka pengguna akan mendapatkan feedback bahwa pengguna belum memahami konsep dengan baik. Untuk dapat menerapkan feedback semacam itu, maka kita akan menggunakan banyak slide pada Microsoft PowerPoint yang nantinya antar slide ini akan dihubungkan dengan hyperlink. Fitur hyperlink yang ada pada Microsoft PowerPoint ini mampu membawa pengguna menuju ke slide tertentu. Jadi nanti kita akan mengembangkan slide demi slide itu dengan dihubungkan melalui hyperlink berdasarkan jawaban pengguna pada pertanyaan yang ada pada slide tersebut. Skema yang akan kita gunakan kurang lebih seperti ini. Asesmen yang akan kita rancang, kita mulai dengan menggunakan slide pertama sebagai slide selamat datang. Jadi jangan sampai ketika pengguna baru masuk, pengguna langsung dihadapkan dengan soal. Alangkah lebih baiknya ketika slide pertama ini kita sajikan ucapan selamat datang agar pengguna bersiap sebelum memasuki soal yang pertama. Slide pertama ini selanjutnya akan kita hubungkan dengan hyperlink ke slide kedua yang berisi soal pertama isomorfik. Jika pada slide kedua ini pengguna mampu menjawab dengan benar, maka pengguna akan diarahkan menuju slide ketiga yang berisi soal kedua isomorfik. Lalu bagaimana jika pengguna salah pada soal pertama? Pertanyaan yang bagus. Jika pengguna salah dalam mengerjakan soal pertama, maka pengguna akan diarahkan ke slide keempat yang juga berisi soal kedua isomorfik. Sama halnya dengan slide ketiga.
Jadi yang membedakan antara slide ketiga dan slide keempat adalah bagaimana pengguna menjawab soal pertama ini. Jika pengguna menjawab dengan benar, maka pengguna akan menuju slide 3. Sedangkan jika pengguna salah, maka pengguna akan menuju ke slide keempat. Karena tampilan dan isi slide 3 dan 4 ini sama, maka pada keadaan ini pengguna tidak mengetahui apakah pengguna menjawab soal pertama dengan benar atau tidak. Jika setelah menjawab soal pertama, pengguna langsung mengetahui bahwa ternyata jawaban pada soal pertama itu salah, maka pengguna dapat kembali ke soal pertama tanpa ada jaminan bahwa pengguna melakukan proses berpikir untuk menjawab soal pertama. Bisa saja pengguna asal menebak jawaban yang ada. Inilah prinsip yang akan digunakan dalam pengembangan asesmen berbasis TIK yang akan kita lakukan. Pengguna akan mendapatkan feedback tentang pemahamannya setelah selesai mengerjakan 3 soal isomorfik. Jadi, feedbacknya ada di akhir. Kita lanjutkan. Hampir sama dengan sebelumnya, jika pengguna mampu menjawab dengan benar soal nomor 2 pada slide 3, maka pengguna akan diarahkan menuju slide 5 yang berisi soal nomor 3. Namun, jika pengguna salah, maka pengguna akan diarahkan menuju slide 6 yang isinya juga soal nomor 3. Lalu bagaimana jika pengguna salah pada soal 1 tapi benar pada soal 2? Pertanyaan yang cerdas. Coba perhatikan skema ini. Ketika pengguna salah pada soal 1, maka pengguna akan diarahkan ke slide nomor 4. Jadi posisi pengguna berada pada soal nomor 2 di slide 4. Sekarang, ketika pengguna berada pada slide 4 ini, apapun jawaban pengguna, baik itu benar atau salah, maka pengguna akan langsung diarahkan ke slide 6 yang berisi soal nomor 3. Mengapa demikian? Mari kita lanjutkan. Pengguna yang berada pada slide 6, apapun jawaban pengguna tersebut pada soal nomor 3, baik itu pengguna menjawab dengan benar atau pengguna salah dalam menjawab soal nomor 3, pengguna akan diarahkan ke slide 8 yang berisi feedback. Bagaimana feedbacknya? Kita ingat kembali soal isomorfik. Soal isomorfik adalah soal yang disajikan dengan cara berbeda, namun memiliki kesamaan tingkat kesulitan dan konsep yang mendasari. Pemahaman konsep pengguna dapat terlihat dari kemampuan pengguna menyelesaikan ketiga soal isomorfik tadi. Jika pengguna tidak mampu menjawab dengan benar, baik itu salah 1, salah 2, atau salah 3 dari soal isomorfik tersebut, maka pengguna akan mendapatkan feedback bahwa pengguna belum memahami konsep dengan baik pada slide 8 ini. Jadi pengguna yang mampu menjawab soal 1 dengan benar, soal 2 dengan benar, namun salah pada soal 3, maka pengguna juga akan diarahkan menuju slide 8 yang berisi feedback bahwa pengguna belum memahami konsep dengan baik. Hanya pengguna yang mampu menjawab 3 soal tadi dengan benar yang akan menuju slide nomor 7 yang berisi feedback bahwa pengguna telah memahami konsep dengan baik. Melalui skema ini, maka penerapan soal isomorfik ke dalam asesmen berbasis TIK dapat direalisasikan. Artinya bahwa pengguna yang benar-benar mampu menjawab 3 soal isomorfik dengan benar, maka pengguna tersebut dapat dikatakan memiliki pemahaman konsep yang baik.
Namun jika tidak, maka artinya pengguna tersebut masih belum mampu memahami konsep dengan baik. Ini adalah skema dasar dalam menerapkan soal isomorfik. Apakah cukup seperti ini? Kita ingat kembali bahwa karakteristik dari assessment berbasis TIK yang akan kita kembangkan, salah satunya adalah self-assessment. Pada tahapan ini, hingga slide 8, pengguna telah memperoleh feedback terkait dengan apakah pemahamannya sudah baik atau belum. Namun, agar terjadi proses berpikir, terjadi proses belajar, maka kita perlu menambahkan slide selanjutnya untuk melengkapi slide soal isomorfik ini. Dan ini tergantung kreativitas maupun kebutuhan dari pengembang. Sebagai contoh misalkan, setelah pengguna mendapatkan feedback di slide nomor 7 atau slide nomor 8, akan saya lanjutkan. Misalkan, pengguna yang telah memahami konsep dengan baik, maka pengguna dapat menyelesaikan asesmen berbasis TIK. Namun, untuk pengguna yang berada pada slide nomor 8, yang artinya pengguna masih belum mampu memahami konsep dengan baik, di sini dapat disajikan slide 9 yang berisi materi. Artinya di sini kita menyediakan materi untuk memfasilitasi pengguna dalam belajar mandiri. Ketika pengguna telah mempelajari materi yang tersedia, maka kita berikan fasilitas kepada pengguna untuk mencoba kembali soal-soal tadi. Dalam artian di sini kita memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperbaiki pemahamannya. Contoh yang lain misalkan ketika pengguna berada pada slide 7, artinya pengguna telah mampu memahami materi dengan baik. Di sini dapat kita tambahkan slide 10 yang berisi pembahasan terkait 3 soal tadi. Setelah pengguna benar-benar memahami pembahasan yang tadi, dalam artian di sini kita memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan penguatan, kita dapat arahkan pengguna untuk level berikutnya atau next level. Next level ini dapat berupa macam-macam. Misalkan saja, ketika 3 soal ini adalah soal konsep, maka next level ini bisa dengan soal hitungan terkait konsep yang sama. Atau bisa juga ketika soal 1, 2, 3 ini adalah soal konsep A, maka next levelnya bisa konsep B. Dan itu sekali lagi bergantung pada pengembang. Jadi memang pengembangan asesmen berbasis TIK itu membutuhkan kreativitas dan tujuan dari pengembang. Sesuai dengan topik yang kita pelajari yaitu mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi skema intinya ada pada bagian ini yang berwarna kuning hingga diperoleh feedback pada slide yang berwarna merah. Selebihnya bagaimana Anda mengembangkan itu bergantung kreativitas dan tujuan Anda dalam mengembangkan asesmen berbasis TIK. Berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana merealisasikan skema ini ke dalam Microsoft PowerPoint. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.